Cece, kamu sudah tidur? Kenapa tidur begitu cepat? Halo, ponsel yang Anda hubungi sedang dimatikan. Apapun yang terjadi setelah si Cheng, kita semua perlu memberi waktu untuk berbicara. Berikan kesempatan untuk menjelaskan. Jangan bertengkar. Jangan berbalik dan pergi. Uangmu itu palsu. Terus kenapa? Aku ambil uang dari Gu Sichen. Membuatmu tidak puas, ya kan? Jangan lupa, bukan aku yang bohong padanya. Itu kamu. Barat? Bos, Sisi Barat. Sisi MU. Dia menggangguku. Dia bohong padaku dan memukulku. Dan membawa ibuku juga. Si Cheng aku. Siapa kamu? Siapa kamu? Sisi barat aku. Dia Suyansi. Aku He Jingxi. Apa? Namanya Suyansi. Namaku He Jingxi. Kami adalah saudara kembar. Baru 6 bulan lalu, wajahku masih persis seperti dia. Tapi kemudian karena kecelakaan, aku melakukan perbaikan. Tapi aku yang menandatanganimu, bukan dia. Tapi aku tidak pernah menyangka. Dia malah mendatangimu atas namaku. Bukan ibu, dia merayumu. Membuatmu jatuh cinta padanya. Sekarang dia tidak hanya menipu kepercayaanmu, masih mengincar hartamu. Bahkan satu-satunya ibuku akan dibawa pergi. Tidak. Dia bukan hanya penipu, tapi juga wanita yang sangat jahat, sangat buruk. He Jingxi, jangan ngomong sembarangan padaku. Diam. Si Cheng bukan si Cheng seperti ini. Bukan seperti ini West Side. Si, dengarkan aku jelaskan. Bantu aku rawat ibuku. He Jingxi, jangan sentuh bibi. Minggir. Kamu minggir dan tutup mulutmu. tidak ada yang boleh sentuh bibi. Sampai Suyansi dan bosnya kembali. He Jingxi, kalau berani sentuh bibi lagi, aku akan lapor polisi. Kamu. Bibi. Bibi, kamu baik-baik saja. West Side. Si Cheng, tunggu aku. West Side. West Side. Tunggu aku. Gu Sicheng. Gu Sicheng, tunggu aku. Gu Sicheng, Gu Sicheng, Gu Sicheng. Aku mohon dengarkan aku. Oke. Kamu bilang. Aku dengar. Hanya saja. Hanya saja. Hasan. Kamu tidak tahu harus bilang apa. Kalau begitu biar aku tanya kamu. Apa semua yang dia bilang barusan benar? Nama aslimu adalah Suyansi. Bukan He Jingxi. Dia memang saudara kembarmu. Dulu wajahku persis sepertimu.
Orang yang tanda kontrak denganku. Jadi kamu memang bohong padaku. Kamu datang padaku pakai namanya. Benar-benar untuk ambil uang kontrak besar itu. Untuk obati ibumu? Tidak. Saya tidak seperti yang kau. Kenapa begitu? Oke. Aku tanya lagi. Kenapa tidak bilang padaku saat kau susah? Jika kamu pakai namanya untuk urus keluarga, kamu datang padaku ada alasan. Kalau ada alasan, lalu saat adikmu datang ke keluargaku, ketika mengancammu dengan tuntutannya, kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah keluargamu sangat tidak layak untuk dukunganmu? Orang yang tidak layak dipercaya dan tidak layak untuk pengakuanmu. Benar? Tidak, Westside. Biar ku jelaskan. Aku tidak bisa menahannya. Atau katakan, di hatimu, bahkan perasaanmu padaku pun palsu. Bagaimana mungkin? Lalu kamu katakan padaku, tidak pernah membohongiku. Kamu mencintaiku. Newtown. Wu Xin Cheng. Aku sangat kecewa padamu. Gu King Cheng. Jangan ikut. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jangan ikut. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Lalu kamu katakan padaku, tidak pernah membohongiku bahwa kamu mencintaiku. Kita sudah sepakat. Di masa depan, apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Tidak pernah terpisah. Apapun yang terjadi di masa depan. Kita semua perlu memberi waktu untuk berbicara. Saling memberi kesempatan untuk menjelaskan. Jangan bertengkar. Jangan berbalik dan pergi. Kalung ini sangat penting bagimu. Tapi kamu sama beratnya bagiku.
Sudah kukatakan sebelumnya. Aku akan datang. Aku pasti akan datang. Apapun yang terjadi di masa depan. Orang pertama yang kamu pikirkan adalah aku. Terima kasih, aku mencintaimu. Jika suatu hari aku melakukan kesalahan, apakah kamu akan memaafkanku? Apapun yang kamu lakukan. Apa yang salah, aku akan tetap sama. Mencintaimu. Pelihara kamu. Jaga kamu. Siksi, kamu baik-baik saja. Kenapa matamu bengkak begini? Bagaimana dengan Gu Sicheng? Aku pantas dapat ini. Aku seharusnya tidak pernah bohong padanya. Aku tidak boleh muncul lagi di depannya. Shanghai. Bagaimana bisa aku salahkan kamu sendiri? Ini jelas He Jingxi. Dia ingin segalanya darimu. Dia selalu ingin menjebakmu. Jangan tanggung semua sendiri. Oke? Aku tidak punya muka untuk menghadapinya lagi. Aku hanya ingin merawat ibuku dengan baik. Tunggu sampai ibu membaik. Aku akan bawa dia keluar dari sini. Apa? Jangan khawatir. Aku akan ngobrol dengan bos hari-hari ini. Tapi sekarang bukan waktunya. Aku sudah kirim orang untuk jaga pintu. He Jingxi tidak bisa masuk. Yang paling penting selesaikan masalahnya. Bukan lari. Ya, Siksi. Kamu tidak bisa cuma lari. Oke, Cece. Tolong temani tante di sini sebentar. Istirahat di sini. Situ Shuo dan aku akan pulang urus sesuatu dulu. Kami akan kembali jemput saat tante sudah baik. Tak ada yang kembali. Lagu mana yang dia nyanyikan? Kamu pura-pura kasihan buat siapa? Jangan pikir Gu Sicheng tahu segalanya tentangmu. Aku akan biarkan kamu pergi. Aku harus ambil kembali yang kuinginkan. Lakukan sekarang. Oke. Silakan. Bos. Bos. Bos, aku minta maaf. Maaf, aku mengaku. Kamu bisa denda bonus dan gaji setahunku. Apa saja boleh. Kamu pikir ini hukuman gaji? Aku tahu ini bukan tentang gaji atau perusahaan. Tapi aku tahu satu hal. An dan Suyansi minta aku untuk rahasiakan ini. Aku juga untuk memberitahumu. Kamu tidak bisa menerima ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Kalau begitu pilih orang yang kamu percaya. Kamu tidak boleh minum pil ini. Stuart Shuo. Jangan pikir kamu ngelakuin baik. Kamu bisa mengendalikanku. Kalau begitu dari awal jangan kirim dia ke dekatku. Biarkan dia menipu aku. Gu Sicheng, bangunlah. Semua yang dilakukan adalah karena terpaksa. Dia tidak sengaja berbohong padamu. Tapi dia tahu aku mencintainya. Kenapa dia sembunyikan semuanya dariku? Kalau dia benar-benar mencintaiku, seharusnya dia mengakuinya padaku. Tapi dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak memberitahumu. Tapi apakah kamu pernah bertanya mengapa? Ya, aku memberitahumu. Kamu tidak menerimanya. Dia juga takut kehilanganmu. Semua yang dia lakukan adalah karena terpaksa. Suyansi. Bukan orang yang bersamamu karena uang. Cuci tangan.
Apakah kamu mau menyerah? Bu, kamu sudah bangun. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Boleh aku panggilkan dokter untukmu? Sisi, ibu tidak apa-apa. Bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini? Apakah kakakmu menyulitkanmu lagi? Aku akhirnya menemukanmu. Ada temanku di sekitar yang membantu aku. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Jangan khawatir. Nanti ketika kamu sudah lebih baik, aku akan membawamu keluar dari sini. Tidak akan pernah kembali lagi. Sisi, kamu bawa ibu pergi. Bagaimana dengan anak yang menyukaimu hari itu? Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Tapi aku bisa melihatnya. Pria yang datang hari itu. Dia suka kamu, kan? Kamu kenapa sih? Kalian putus? Maaf. Ini semua salah ibu. Ibu tidak mendidik Jinsi dengan baik. Selalu membiarkannya mengganggumu. Bukan. Sekarang bahkan orang yang kamu suka pun tidak bisa bersama. Ibu? Maaf, ini salah ibu. Ibu membuatmu menderita. Halo, si Cheng, kenapa kamu yang menghubungiku? Kupikir aku takkan pernah dengar kabarmu lagi. Kamu di mana? Aku di rumah, tapi sebentar lagi mau keluar. Kamu mau menemuiku? Kalau begitu aku tidak jadi keluar. Atau temui aku di taman. Aku kasih waktu setengah jam. Setengah jam. Ada hal penting apa? Aku takut dulu harus. Halo? Maksudnya apa dia? Aku minta maaf. Apa dia berbaikan dengan gadis Suyansi itu? Itu tidak mungkin. Pergi saja. Siapa takut siapa? Karena Nona Hijinsi sudah di sini. Duduk dan bicaralah. Berhenti. Hijinsi itu Hijinsi? Ayo, berbalik dan biarkan aku lihat. Wajahmu kenapa? Kamu lama tidak menghubungiku. Dia bahkan tidak mau meneleponku. Maaf? Aku tidak kenal dia. Aku ayahmu. Kamu tidak kenal aku. Datang dan lihat siapa aku. Datang dan lihat siapa aku. Lihat lebih dekat. Aku sudah lama putus hubungan denganmu. Saya tidak punya orang tua. Tidak punya keluarga. Saya sudah muak sekali hari ini. Saya tidak tahu apa dendam antara kalian berdua. Tapi ini kantor saya. Lebih baik jangan sampai terjadi hal yang tidak seharusnya. Tuan Hi, kamu hindari dulu. Oke. Tunggu aku. Tunggu aku. Pelepasan saham.
Perusahaan ayahmu diperas. Semua informasi yang kamu kirim ke kami adalah palsu. Sudah saya duga. Mulut orang tua ini tidak ada yang baik. Adapun kamu. Kamu pakai nama palsu untuk menandatangani kontrak palsu dengan saya. Saya sudah menyerahkan kontrak ini ke pengacara saya. Dalam 3 hari. Dia akan menyerahkan surat kuasa kepada kamu. Gu Sicheng, bagaimana kamu berani menuntut saya? Tentu saya berani. Kamu menggunakan identitas palsu. Untuk mencuri begitu banyak uang dari saya. Setelah menghabiskannya untuk dirimu sendiri. Lalu meminta orang lain menjalankan kontrak untukmu menggantikan posisi kamu. Ini pelanggaran serius terhadap hukum kontrak. Tentu saya bisa menuntutmu bertanggung jawab. Dan memberimu kompensasi 10 kali lipat sesuai syarat kontrak. Kompensasi 10 kali lipat. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang untuk kompensasi. Tapi punya nyali untuk meminta orang lain memenuhi kontrak untukmu. Setelah kamu menghabiskan uangnya sendiri. Lalu melemparkan semua kesalahan ke orang lain. Gu Sicheng, kamu tidak datang bernegosiasi dengan saya hari ini. Kamu datang untuk menuntut saya bertanggung jawab? Saya benar-benar tidak mengerti. Obat apa yang Suyansi berikan padamu, sampai kamu mau melindunginya seperti ini? Saya benar-benar tidak mengerti. Apa yang Suyansi lakukan padamu? Sampai kamu mau melindunginya seperti itu. Sayalah yang diganggu dia. Apakah kamu melebih-lebihkan? Saya akan memberitahumu ini. Dia sudah menyakiti saya sejak saya kecil. Dialah yang menggertak saya. Bu, Ibu, lihat. Aku sudah ikut ujian. Bu, aku dapat nilai 100 di ujian. Oh, biarkan ibu lihat. Dapat 100 lagi ya. Wah, Yansiku yang terbaik. Kamu mau makan apa? Ayo, ibu yang buatkan untukmu. Ayo pergi, haha. Bukankah ini hebat? Juara pertama lagi, haha. Kiki, senyumlah untuk ayah. Ayah, aku juga mau difoto. Ayo. 1 frame ya. 1 frame buat ayah. Ayo senyum. Senyum yang paling cantik. Sangat cantik. Ops, hey. Sayang, Ayah, aku ingin lihat hasilnya. lihat apakah ini cantik? Oh, Yansi. Sangat cantik. Ayo senyum. Sangat lucu. Zendong, putrimu kecil ini harus dirawat dengan baik. Sangat cantik. Terima kasih. Kamu yang motret ya? Hey, oke. HMPH. Kamu lihat kan, semua orang memuji putriku cantik. Lihat ini. Ayo, cepatlah. Bu. Jinsi. Jadilah anak penurut. Jadilah anak baik ya. Pengadilan memberimu ke ayah. Ayo, apa yang kamu lakukan? Bu, aku juga akan sepenurut kakak. Kamu tidak mau aku. Ibu tidak mau kamu. Pengadilan memberimu ke ayah. Tenanglah. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Ayo pergi. Hei. Kamu kembalilah ke sini. Ya, aku minta kamu sesuatu. Jangan pernah kembali lagi ke sini. Apakah kamu dengar? Kamu tidak punya ini lagi. Kau dengar itu? Ayo pergi. Bu. Kalau dulu aku tidak harus tinggal bersama Hi Zendong. Aku tidak akan menjadi Hi Jinsi seperti sekarang ini. Aku tidak akan berutang sebanyak itu. Semua tidak akan seperti sekarang ini. Aku tidak salah. Kalau ibuku membawa aku pergi, semua milik Suyansi akan jadi milikku. Teman-temannya, karir mereka, kehidupan mereka seharusnya jadi milikku. Termasuk kamu. Kamu salah. Bahkan jika ibulah yang membawa kamu pergi. Kamu tidak bisa mendapatkan semua yang Siksi miliki dalam hidupmu. Kehidupan, teman, pekerjaan, kekasih. Itu tidak pernah tergantung pada siapa dirimu. Semua yang Siksi miliki sekarang. Semua itu karena ketulusan, kebaikan dan kerja kerasnya. Bukan karena aku mengganti nama Hi Jinsi jadi Suyansi. Kamu bisa mendapatkan semua yang dia punya. Kamu bisa menjadi Hi Jinsi seperti dirimu sekarang. Hanya karena kamu adalah Hi Jinsi. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan sekarang adalah menata kembali hidupmu. Jangan terus menyanyiakan hidup seperti ini lagi. Kalau tidak, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sekarang aku bisa pinjamkan kamu 1 juta atas nama Sisi. Ini pinjaman, ya? Karena Siksi, aku bisa melepaskanmu. Kamu bisa gunakan setengah uang itu untuk melunasi utang. Setengahnya lagi. Aku harap kamu bisa menata kembali hidupmu.
Mulai dari awal lagi. Jadi Gu Sicheng, kamu tidak akan menuntut saya kan? Ya. Tapi aku tidak memaafkanmu. Hanya karena kamu adalah adiknya. Kalau kamu masih bisa berbuat baik, pergilah berterima kasih padanya. Hei, Tuan He Sendong. Saya hanya secara resmi memberitahu Anda atas nama Departemen Keuangan Grup Huayan. Baiklah, kontrak bisa langsung dibatalkan. Maaf. Hei, bukan kamu yang saya telepon. Oh, sayang. Aduh, kamu sudah keluarkan. Aku tidak pernah bertemu putri yang boros seperti kamu. Sudahlah jika kamu tidak mau membayar utangmu kembali. Sekarang dia sudah melepaskan diri. Dia melepaskan diri. Dan kamu tahu apa? Kamu dengar aku? Mau kemana? Kamu harus tunggu aku pukuli, kan? Aku pukuli kamu sampai mati. Aku hari ini. Suamiku, Tuan, jangan marah. Kamu ngapain? Aku gak marah. Jangan marah. Masa aku gak boleh marah? Kamu tahu apa yang terjadi? Kembali aku dan tenang. Tuan, kembali dan tenang. Fajar? Ibu, kalau aku kasih kesempatan lagi. Kalau begitu, apa kamu masih bawa Suyeksi sendirian? Gak akan. Kalau Julang lagi, seberat apapun ibunya, aku bawa kalian berdua. Tolong kembali. Kita hidup baik-baik sama ibu. Siapa mau hidup sama kamu? Kakak, Setelah hidupku ini aku lihat kamu setiap hari. Cukup marah. Sisa hidupku nggak mau hadapin kamu setiap hari. Kamu bisa hidup baik-baik sama ibumu nanti. Kalau ibu ada masalah, aku nggak akan lepasin kamu dulu. Sebenarnya, aku iri banget sama kamu. Iri sama keluargamu. Teman, orang yang kamu cintai. Orang yang mencintaimu. Suyansi, kamu harus hargai itu. kakak, Aku pergi sekarang. Jangan ketemu lagi seumur hidup. Meditasi. Tenang, Bu. Sisi, kamu sudah putuskan beneran? Bawa tante pulang kampung. Jangan pernah balik lagi. di sini udah nggak ada yang dirindukan lagi. Di depan ada grup Huayin. Apakah benar tidak ada yang harus dilewatkan di sini? Sebenarnya, terkadang pria menjalani seumur hidup. Hanya menunjukkan kelembutan kepada satu-satunya orang. Ah, aku sudah pakai.
Aku tiba-tiba tidak ingin kamu pergi. Bahkan untuk bekerja. Aku juga ingin kamu menemani aku lembur. Biaya. Sisi barat. Sudah waktunya aku pergi. Aku ingin memberitahumu. Meskipun aku datang menemui kamu menggantikan kakakku, tapi perasaanku padamu selalu benar. Aku selalu ingin mengatakan yang sebenarnya padamu. Tapi aku takut. Aku akan menyakitimu. Akan kehilanganmu. Gu Sicheng. Aku cinta kamu. Selalu begitu dari dulu. Bos, aku sudah menemukan rekaman pengawasan dan resume Su Wonhee. Kita salah. Kita salah mengira Su Yuanxi sebagai Hijinsi. Dari wawancara sampai akhir. Selalu Su Wonhee yang bertemu denganmu di tempat parkir. Su Yanxi selalu berada di sisimu. Bos, kau tidak mau mengejarnya kan? Aku tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Bos. Aku cinta kamu. Dari awal sampai akhir. Selalu begitu dari dulu. Maaf. Selamat tinggal. Bos, aku sudah menemukan rekaman pengawasan dan resume Su Yanxi. Kita salah. Aku salah mengira Su Yanxi sebagai Hijinsi. Dari wawancara sampai akhir. Selalu Su Yanxi yang bertemu denganmu di tempat parkir. Jika suatu hari aku berbuat salah, apakah kamu akan memaafkanku? Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Apa kesalahannya? Aku akan tetap sama. Cinta kamu. Memanjamu.
Kedepannya, kamu tidak perlu masak lagi. Aku akan memberimu makan sampai kenyang. Aku salah. Bibi, jaga kesehatanmu ya. Kamu juga jaga dirimu baik-baik. Ayo, semuanya, ambil barangmu. Ikut aku. Ayo, mari aku hitung jumlah orangnya. Silakan masuk. Ayo kita pergi, Bibi hati-hati. Sampai jumpa. Oh, tidak. Siksi sudah kembali. Bibi baik-baik saja. Bu, aku sudah pulang. Terima kasih, Bu. Hari ini aku bisa membuat 2 kotak lagi. Kamu pulang terlambat. Kamu belum minum obat, kan? Aku akan ambilkan untukmu. Siksi, ibu hanya kurang minum 1 obat saja. Tidak apa-apa jika tidak diminum sekarang. Ini semua karena kamu. Harus selalu menjaga ibu lagi. Kamu juga harus bekerja di tempat kerja lagi. Bahkan harus melakukan beberapa pekerjaan sampingan sekaligus. Bu, maafkan aku. Bu, jangan khawatir. Aku bekerja paruh waktu. Merawatmu adalah hal yang harus aku lakukan dan memang ingin aku lakukan. Jangan selalu memikirkan aku terus. Minum obatnya. Jaga tubuhmu baik-baik. Terima kasih. Ibu yang menyeretmu ke bawah. Kalau tidak, kamu dan cowok terakhir itu. Kamu lihat kan?
Jika masih memungkinkan. Kenapa kamu tidak menghubunginya lagi? Bu, jangan pikirkan masa lalu. Minum obatnya sekarang. Aku masih harus buru-buru ke sungai Songzhuang. Jangan tunggu aku. Sisi. Pulang lebih awal ya. Kak Xiazen, aku datang mengantar kemasan. Wah Siksi. Desain kotak kosmetikmu semakin indah saja. Aku kemarin mencoba menelponmu. Katanya pengiriman terakhirmu habis terjual. Aku suruh kamu cepat datang isi stok lagi. Benarkah? Oh, ya. Hari ini aku ke kota buat belanja stok. Aku juga lihat ada set kosmetik baru. Kemasannya mirip banget sama cara gambarmu. Jadi aku minta pelayannya ambilin 2 set. Aku kasih kamu 1 set juga. Pakailah dengan baik. Oke. Ini, terima kasih. Dapat harta karun. Iya, Hei, hei. terlalu lambat pakai catatan? Tunggu aku fotoin dulu. Kita lagi fotoin pelanggan ini. Kita nggak boleh foto di sini. Pelanggan, hentikan mereka, pelanggan. Hihi. Cece, kamu kenapa? Ah, iya. Kalau gitu aku duluan ya. Terima kasih, Kak. Dah. Dah. Kemasan khasian dari Huayan kali ini. Penjualan langsung melonjak pas diluncurin. Data dari agen tier 1 dan 2. Udah jauh ngalahin yang kita lakuin setahun kemarin. Update total penjualan produk iterasi. Penjelasannya bagus banget. Arah RD dan desain ekspektasi kita kali ini. Semua ada di laporan penelitian kita. Bos, lanjutin ikutin laporan penelitiannya. Lakukan promosi online dan offline. Sebarkan semuanya. Ya, Sian. Sian. Itu kamu, Gu Sicheng? Bos, kamu mau terus kerja kayak gini? Produk baru kita udah tak terkalahkan di mana-mana. Kenapa nggak berhenti dulu, lakukan hal lain? Ada nggak sih wakil presiden perusahaan manapun yang bakal benci penjualan produk perusahaannya terlalu tinggi? Apa kamu nggak mau lanjutin? Oke, aku nggak mau lanjutin lagi. Baiklah. Aku hire dan saya buat kamu. Jangan. Kamu tahu aku bukan maksud gitu. Kalau saja aku tidak salah membaca rekaman pengawasannya. Mengira Nyonya Bos sebagai Hijinsi. Kamu juga tidak akan. Bos, kenapa tidak kamu coba lagi? Cari Nyonya Bos yang dulu. Jaga-jaga kalian berdua. Sudah 6:30. Aku pergi dulu. Senang Jumat. Aku harus menjemputnya sepulang kerja. Bos, pikirkan baik-baik apa yang kukatakan. Selamat tinggal, Bos.
lama tidak siaran langsung. Kenapa masih ada yang kirim pesan pribadi? Nona, sudah lama tidak online. Sedang apa? Dalam hidup yang damai. Hidupmu yang dulu. Apakah tidak tenang? Itu cerita yang sangat panjang. Seperti mimpi panjang tapi hangat. Apakah mimpi ini sudah terbangun? Kenapa disebut iya? Karena ada seseorang yang sangat istimewa. Telah pergi dari hidupku. Orang yang istimewa itu. Orang yang kusukai. Jadi kamu punya orang yang disukai. Dia orang favoritku. Waktu yang dihabiskan di sisinya. Paling bahagia dalam hidupku. Hari paling membahagiakan. Meski aku tahu perbuatanku menyakitinya. Tapi aku tak pernah berniat menipu dan memanfaatkannya. Tidak mempercayainya. Aku selalu merindukannya. Rindu setiap hari bersamanya. Masih suka dia? Bukankah sudah kukatakan? Aku ingin dengar kamu mengatakannya lagi. Bagaimana denganmu? Apa kamu suka aku? Bolehkah aku mendapat kehormatan menari tarian pertamamu? Apapun yang terjadi nanti. Orang pertama yang kamu pikirkan adalah aku. Gu Sicheng. Aku sungguh sangat menyukaimu. Aku masih mencintainya. Terima kasih sudah pergi bekerja. Selamat pagi, Bibi. Aku mau keluar. Oke.
Ah, Kau marah, aku marah, aku marah, aku marah. kalau bertengkar lagi, banyak orang yang bisa menghancurkan aku. Kau masih pikir kau pintar, kan? Sudah 4 bulan berlalu. Kenapa kau belum bilang kalau Gu Sicheng akan lulus? Kenapa dia tidak menyukai siksi kita? Kau mau hidup sendirian sampai mati. Kalau bukan karena dia orang yang aku suka. Sudah aku hajar dia sama seperti aku hajar kau. Aku juga sedang berusaha kok. Lagi pula, dia adalah bosku. Setiap kali aku membicarakannya, dia menyuruhku pergi. Setiap kali aku membicarakannya, dia menyuruhku pergi. Apa yang bisa aku lakukan? Ah, jangan marah dulu. Aku datang kemari untuk minta bantuanmu. Kamu mau minta bantuan saya? Kau ingin mati ya? Tidak, pasti tidak. Dengarkan aku dulu. Ini untuk kebaikan kita berdua. Kau serius? Tentu saja benar. Kalau aku bohong padamu, kau boleh ganti nama dari Jalan bebas hambatan. Kalau kau bohong padaku, bagaimana? Aku yang akan ganti nama keluarga jadi Si. Kau bercanda ya? Beraninya kau menggodaku. Beraninya kau menggodaku. Oke, cepatlah. Aku yang mengemudi. Kamu mengemudi terlalu lambat. Oke. Berangkat. Hei, 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 hei. Jalannya terlalu cepat. Kurangi kecepatan. Bu, aku pulang. Bu. 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 Kamu kemana? Semuanya akan baik-baik saja? Jinsi. Mungkin tidak. Itu ayah. Ibu. Si. Ibu sedang tidak mood. Mau jalan-jalan keluar. Temui aku di Pantai Perak. Pantai Perak. Kemana perginya? Seksi. Aku kembali. Maaf. Untuk mempromosikan dan meluncurkan seri Xian yang kamu teliti. Aku butuh 4 bulan. Dan sekarang sudah di pasaran. Pengalaman mengasah. Akhirnya aku bisa menemuimu. Merokok bukan salahku. Itu kamu dan perusahaan. Itu kita. Merokok adalah kamu. Aku juga. Terpisah begitu lama. Sudahkah kamu memikirkannya? Aku sudah jelaskan. Apapun yang terjadi. Apapun alasanmu datang padaku. Perasaanku padamu. Tak pernah berubah karenanya. Kamu bilang itu? Selalu percaya padaku. Jadi kali ini.
Percayalah juga padaku. Aku mencintaimu. Tapi aku selingkuh dengan kakakmu dulu. Harusnya aku beritahu lebih awal. Aku menyakitimu begitu lama. Tidak. Kenapa? Tak pernah karena kakakmu. Kita bertemu lebih dulu, kan? Persimpangan itu. Dan kamu tak beritahu satu-satunya. Apa kamu masih mencintaiku? Bagaimana kamu tahu? Karena aku adalah dia. Aku selalu di sisimu. Akhirnya aku tahu. Pandu, kamu harus beli kembali kalung air mata malaikat itu. Kenapa aku begitu akrab dengan kalung itu? Kenapa begitu? Apa kamu lupa? Putri kecil. Ahehe. Selanjutnya, silakan undang anak-anak Gu Sicheng untuk tampil di panggung. Hei, hei. Hei, hei. Ada apa dengan Sicheng? Giliranmu. Jangan takut, Sicheng. Kamu anak laki-laki kecil, harus berani. Guru, aku bersamanya. Jadi kamu anak laki-laki kecil itu. Ya. Aku hanya meminjamnya setengah tahun lalu memindahkannya. Aku tidak ingat namamu. Aku samar-samar ingat margamu seperti Nyahi. Dipanggil Siksi. Namaku waktu itu Hiansi. Terima kasih. Lupakan saja hal-hal tidak menyenangkan itu. Mau kita mulai lagi? Tidak mungkin. Kenapa begitu? Kita memang berasal dari dua dunia berbeda. Aku takut bersamamu. Akan menyakitimu lagi. Hei, cepat, Sicheng mau pergi. Jangan khawatir, ada situ Shuo di sini. Seekor semut pun tidak bisa lewat. Kalau kamu tidak mau mendekatiku, tidak apa-apa. Kalau begitu biarkan aku yang mendekatimu. Aku, Gu Sicheng, bersumpah dengan hikmat. Aku rela menikahi Nona Suyansi sebagai istriku di hidup ini. Mulai sekarang, mencintainya, memanjakannya, menghormatinya, dan menjaganya. Tidak peduli kesulitan apa yang dihadapi. Tidak peduli krisis risiko apapun. Aku akan menjaganya di telapak tanganku. Menganggapnya seperti nyawaku sendiri. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah berpisah darinya. Maukah kamu memaafkanku?
Gu Sicheng. Aku mau. Hahaha. Apakah kamu melihatnya? Apa yang sedang kamu lakukan? Hei, jangan ikut aku. Jangan datang ke sini. Jangan pergi. UPS. Lihat, punyaku lebih besar dari dia. Oh, senang sekali bertemu denganmu. Hahaha ya. Datanglah lebih sering nanti. Hei, kalian anak-anak ini. UPS haha. Apakah kalian semua baik-baik saja? Hahaha. Kapan pernikahannya? Bukan? Mertua hei. Nyonya, lihat saja pengaturannya. Semuanya terserah kamu. Oke, kalau begitu besok. Langsung saja oke. Nenek, saya setuju. Hahaha. Pukul saya hahaha. Benci kamu hahaha. Siksi, kan itu kamu? Terlambat lagi. Aku cuma 2 blok dari arah barat. Tapi Gu Sicheng bilang, kalau aku ketinggalan 1 menit pun, aku tidak akan bisa mendapatkan promosi seri siang. Kalau tidak dapat, apa yang dia suruh kamu lakukan? Pulang ke rumah jadi nyonya pemilik taman. Su Yanxi putus. Terlambat, lampunya merah.